加刑20年。严肃点，我对你的心呀，我服了。说也得有人去探探路，看看到底。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Jadi sebetulnya untuk hari ini, kita kedatangan isi Tuzun untuk season 2-nya yang dimulai dari episode 46. Mungkin dari subscriber Mimin yang sudah lama mengikuti Mimin, mengetahui Tonghua 1 ini ya, dimana ini adalah salah satu Tonghua pendongkrak dari channel Mimin juga yang membuat Tonghua ini benar-benar berkembang. Ia disebabkan Tonghua ini juga termasuk begitu bagus dari alur ceritanya. Sebab Tonghua ini setiap episodenya akanlah membuat penontonnya benar-benar sangatlah gregetan. Dikarenakan untuk Lin Yun, MC utama kita ini berasal dari seorang budak. Dan dia bisa menjadi lebih hebat karena dengan kemampuan dia yang terus-menerus meningkat pesat. Jadi ya, Mimin review dulu untuk part sebelumnya ya. Semoga kalian masih bisa ingat-ingat sedikit. Yang dimana kita telah melihat kalau Lin Yun bersama teman-temannya yang Mimin lupa namanya, mereka ini memasuki sekte pedang yang terkenal. Tetapi karena dia terlalu overpower, dia ini dilihat telah melakukan sebuah kecurangan. Alhasil dia pun tidak diterima guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk. Let's go! Setelah dari semua itu juga, kini Lin Yun menjadi budak di puncak rumput pavilion pedang Ling Xiao. Lalu di kediamannya ada beberapa murid yang sedanglah mencoba untuk mencuri kuda milik dari Lin Yun. Dan kita sudah tahu kalau kuda milik dari Lin Yun ini adalah kuda yang begitu sangatlah langka dan juga memiliki keturunan darah naga. Intinya kuda ini overpower guys. Sayangnya mereka ini sama sekali tidaklah berdaya di hadapan sang kuda naga yang membuat mereka haruslah melarikan diri dari sana. Dan juga untuk Lin Yun telah berbicara dengan Li Uyo yang dimana dia juga salah satu teman dekat dari Lin Yun semenjak ujian perekrutan dimulai. Dan dia kini telah menjadi murid luar, sedangkan untuk Lin Yun menjadi budak puncak rumput. Elah. Ditambah mereka ini sedanglah mendiskusikan kalau tetua Baiting dan juga Nona Ryu sepertinya sedanglah mengincar kuda darah naga dia yang bernama Hong. Tetapi Lin Yun tidak begitu mempermasalahkannya, karena bagaimanapun juga Hong ini sama sekali tidaklah bisa untuk diambil alih oleh siapapun. Karena dia ini memiliki pemikirannya tersendiri. Lalu tak lama dari itu juga Nona Ryu datang sebagai ketua dari puncak rumput. Dan beberapa murid dari puncak rumput memperlihatkan hasil mereka semua. Tetapi sayangnya untuk Nona Liu Ryu sangatlah tidak suka dengan hasil mereka yang begitu sangatlah sedikit. Bahkan juga dia mencoba untuklah menghancurkan kebun mereka. Sembari memberitahu dirinya sebagai kepala pengurus puncak rumput haruslah memberikan hukuman tambahan selama 20 tahun. Tetapi dia masihlah belum puas untuk memberikan hukuman tersebut. Jadi untuk mereka bertiga akanlah dicambuk sampai mati. Sontak ini juga membuat Lin Yun sangatlah kesal dan dia pun langsunglah menahan cambukan tersebut. Karena sudah begitu sangatlah lancang, dia meminta kepada dua bawahannya untuklah menghajar Lin Yun. Tetapi sayangnya mereka berdua ini bukanlah tandingannya guys. Alhasil mereka bertiga pun mendapati gelombang spiritual hingga terpental. Untuk Nona Ryu dia sangatlah kesal kembali dengan menanyakan apakah dia tahu siapa dirinya. Dan Lin Yun sama sekali tidaklah peduli siapa dirinya. Dan jika memang dia menginginkan darah naganya, dia bisa ambil sendiri dan tergantung dengan kemampuannya. Sehingga kedua bawahannya pun langsunglah dikerahkan yang membuat pertarungan pun langsunglah terjadi. Tetapi apa daya mereka berdua ini hanya dengan satu kali serang langsung tumbang. Sehingga hal ini membuat Nona Liu tersisa dia sendiri. Dan Lin Yun berhasil untuklah mengambil cambuknya untuk cambukan pertama karena dia telah bersikap sombong kepada semua orang. Untuk cambuk kedua karena dia telah melukai sesama murid. Tetapi ketika ingin cambuk ketiga, Nona Liu langsunglah mengancam kalau di pavilion pedang Ling Xiao
tidak ada satupun orang yang berani untuklah melukai dirinya. Dan Lin Yun sama sekali tidaklah peduli. Lalu mereka juga kedatangan murid inti yaitu Xin Yan. Kenapa wajahnya begitu berbeda? Dia meminta kepada Lin Yun untuk berikan cambukan ketiga kepada dirinya. Lalu dia pun langsunglah memperlihatkan sebuah giok atas perintah pemimpin aliansi Gunung Lojia. Peringkat ke-6 daftar peringkat langit menolak perintah kakak seperguruan. Dan mereka akan menyambut Lin Yun dan juga Li Wuyou kembali ke aliansi. Dan juga dia pun langsunglah menghancurkan kebun puncak rumput. Dan jika Nona Liu ingin meminta pertanggungjawaban, maka datanglah kepada dirinya. Dan jangan coba-coba untuk memfitnah Li Wuyou dan juga Lin Yun karena dia akanlah berurusan dengan kakaknya. Lantas, Nona Liu hanya bisa untuklah mengiya-iya saja guys. Dan tetap saja dia akanlah mengingat semua cambukan yang dikerahkan oleh Lin Yun. Dan dia berjanji untuklah membalasnya. Sesingkatnya, mereka bertiga pun tiba di Gunung Lojia. Hanya saja Lin Yun masihlah khawatir dengan teman-temannya yang berada di puncak rumput. Karena dengan kepergian dia, sudah dipastikan keamanan untuk para teman-temannya pasti akanlah longgar. Dan mereka akanlah selalu disiksa dan disiksa terus-menerus. Tetapi di sini, Xin Yan meminta kepada dia tidak perlu khawatir. Dirinya tahu kalau Lin Yun ini berasal dari keluarga yang begitu miskin dan merasakan hal yang begitu sama. Dia meyakinkan serta memastikan untuk teman-temannya yang berada di puncak rumput tidak akanlah terjadi apa-apa. Namun ya tetap saja, Lin Yun ini tidaklah begitu percaya kepada siapapun. Walaupun telah dijamin kalau teman-temannya tidak akan kenapa-napa, karena dia tidaklah bisa melihat secara langsung. Jadi anggapannya, Lin Yun harus bisa memastikan teman-temannya benar-benar mendapati keadilan, barulah dia benar-benar tenang. Dan Xin Yan langsunglah mengerti tentang kegelisahan dirinya. Tetapi dia tetap meyakinkan ketidakadilan tersebut pasti akanlah diurusi olehnya. Sebab untuk puncak dari Gunung Lojia ini, memiliki visi dan misi yang dimana mereka akan melindungi keluarga miskin karena rata-rata ataupun sebagian besar dari murid Gunung Lojia berasal dari keluarga miskin. Jadi misi utama mereka yaitu melindungi para keluarga miskin yang berada di sekte Zhongmeng dan juga pavilion Lingxiao. Ditambah mereka berdua juga mendapati tempat tinggal baru. Lalu Xin Yan mempertanyakan apa rencana mereka untuk esok hari. Apakah akan pergi ke aula obat atau aula bela diri? Namun sayangnya mereka berdua ini sama sekali tidaklah mengetahui tentang aula obat ataupun aula bela diri. Lantas Xin Yan pun langsunglah geleng-geleng kepala. Padahal sebelum mereka masuk ke pavilion Lingxiao, dia sudah memberikan sebuah buku yang berisikan peraturan tentang pavilion ini semua. Dan siapa sangka kalau Li Wuyou ini malah menganggap buku tersebut adalah kenang-kenangan dari Xin Yan. Sedangkan ya untuk Lin Yun sendiri, kalau buku peraturan itu tidak pernah menyentuh ke tangannya. Jadi pada intinya mereka berdua ini tidak tahu apa-apa sejak mereka berada di puncak rumput. Jadi ya cuma kayak kerja doang guys. Alhasil mau tidak mau juga Xin Yan langsung menjelaskan beberapa peraturan yang haruslah ditaati. Hal pertama yang haruslah mereka tahu, kalau dalam kerajaan Qin, terdapat 4 sekte besar yang berdiri. Dan juga setiap sekte sudah pasti ada pembagian bidangnya masing-masing. Contohnya seperti 1 puncak, 1 aula, 4 aula, dan juga 5 harta karun. Yang paling tertinggi yaitu pavilion Lingxiao, karena di sana terdapat pemimpin pavilion dan 4 pelindung yang berada di puncak tersebut. Tetapi untuk beberapa tahun ini, mereka melakukan sebuah pengasingan untuklah terus bertapa ataupun bermeditasi. Jadi sudah dipastikan mereka berdua tidak akan mempunyai kesempatan untuklah bertemu. Lalu untuk aula pertama, seharusnya mereka sudah begitu sangatlah familiar, yang dimana mereka pernah memasukinya yaitu Balai Pedang. Dan di dalam sana ada 18 penatua yang akan terus mengawasi mereka. Dan juga untuk aula kedua serta ketiga sama berada di aula pertama, sama-sama di Balai Pedang. Sedangkan untuk aula keempat, di sana mereka bisalah mengambil tugas-tugas yang akanlah mereka kerjakan dan sudah pasti akanlah mendapati sebuah imbalan.
Sedangkan untuk aula bela diri, ya sudah dipastikan mereka akanlah bertarung satu sama lain dengan konteksnya berlatih ya. Sementara itu untuk aula obat, ia sudah pasti membuat pil dan juga menjual beberapa pil. Sedangkan jika mereka sudah berada di alam Xuanwu, dapatlah mempelajari beberapa bela diri dari Sekte Zhongmen. Dan mereka tidak perlu yang namanya perizinan, hanya saja harus masuk ke dalam alam Xuanwu terlebih dahulu ya. Dan untuk saat ini, mereka berdua bisa dikatakan paling dasar. Jadi mereka janganlah berangan-angan untuklah mencapai alam Xuanwu terlebih dahulu. Lebih baik mengambil beberapa tugas dan mendapati imbalan. Dengan menyelesaikan tugas, maka mereka juga akanlah mendapati beberapa peringkat. Jika mereka bisa langsung naik ke peringkat tingkat 3, maka mereka juga bisalah menikmati lebih banyak hak istimewa. Ternyata juga bukan hanya tugas-tugas yang akanlah mereka kerjakan, melainkan seperti membuat obat, berlatih seni bela diri, dan juga ke balai pedang, itu akanlah menambah peringkat mereka masing-masing. Intinya, setiap aktivitas mereka ini akanlah mendapati hasilnya masing-masing. Tetapi dia memberitahu kalau mereka berdua ini adalah salah satu murid yang bermasalah dengan keluarga Wang dan juga tetua Baiting. Karena semua aktivitas di sana terlibat dengan mereka berdua. Sudah dipastikan mereka berdua akanlah dipersulit. Waduh. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini mereka hanya bisalah melakukan beberapa tugas. Yang pertama yaitu mengambil tugas Sekte Zhongmen untuklah mengumpulkan beberapa imbalan. Dan yang kedua mereka haruslah membayar giok sakti untuklah mendapati kebajikan. Karena token giok yang diberikan oleh Baiting itu adalah token yang paling terlemah. Intinya sama saja mereka menjadi murid yang paling termiskin dan juga paling terendah guys. Jadi Xinyan memberitahu lagi kepada mereka untuk mencapai peringkat ketiga ataupun 3 besar, maka mereka membutuhkan banyak sekali waktu serta energi. Mendengar itu juga mereka menghela napas. Ditambah, mereka juga benar-benar sangatlah miskin, tidak mempunyai uang sama sekali. Sebab untuk masalah keuangan di sini sangatlah penting. Jika mereka inginlah bisa mencapai peringkat 3 besar, maka token giok mereka juga haruslah ditempa dengan cara menggunakan uang mereka guys. Ya contohnya seperti kalian bermain MMORPG, menempa senjata dengan menggunakan uang dan beberapa bahan-bahan lainnya. Karena mereka begitu miskin, Xinyan memberikan sebuah solusi alternatif. Kalau ada sebuah menara yang memiliki 12 lantai, setiap lantainya ini bisa mereka lewati dan mendapati kekuatan serta beberapa barang di sana. Tidak sampai di situ juga, jika mereka berhasil mendapati posisi peringkat paling teratas dari menara tersebut, maka mereka akanlah mendapati ilmu rahasia untuklah meningkatkan kekuatan tempur. Namun sayangnya untuk sampai saat ini ada beberapa orang yang telah berhasil mencapai tingkat ke-12 tetapi mereka tidak mendapati ilmu rahasia tersebut. Karena ilmu rahasia ini ternyata bisa memilih tuannya sendiri. Jadi anggapannya sama-sama gambling. Namun jika memang benar-benar itu adalah keberuntungannya, dia akanlah menjadi yang paling terkuat di sana. Karena ilmu rahasia tersebut rumornya adalah kekuatan roh jiwa yang begitu sangatlah kuat. Lalu untuk kakaknya Xinyan langsunglah mencari keberadaannya. Dia langsunglah berpamitan dan meminta kepada mereka berdua untuk esok hari mereka haruslah keluar untuk berkeliling dalam mengenal Sekte Zhongmen. Setelah itu juga Lin Yun berpikir kalau dia besok hari akanlah pergi ke aula obat dan juga menara Wanjian terlebih dahulu. Sedangkan ya untuk Li Wuyao dia akanlah pergi ke aula Fute ataupun aula seni bela diri. Serta dia juga akanlah pergi ke aula keempat untuk mendapati beberapa tugas. Karena dengan mereka yang miskin tidak akan bisa bertahan lama tanpa adanya uang. Lalu untuk keesokan harinya di aula obat, Lin Yun tidak sengaja bertemu dengan Huang Fu Jingxuan yang sebelumnya pernah bertarung di ujian perekrutan. Tetapi dia ini ditolong oleh Lin Yun dan dia sangatlah berterima kasih serta meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Dia mengaku dirinya sama sekali tidak pernah beraliansi dengan keluarga Wang. Hanya saja keluarga Wang ini adalah salah satu keluarga paling terbesar di kerajaan Jin. Jadi dia sebagai keluarga Huang sama sekali tidaklah bisa untuklah berbuat apapun.
Tetapi setelah dia berhasil menghabisi nyawa dari Wang Ning, maka kakaknya yang bernama Wang Rong telah menghasut ayah Wang Fu untuklah menjaga dirinya. Hanya saja dia tahu betul sifat dari Lin Yun kalau dia tidak pernah berniat untuklah menghabisi nyawanya. Dan dia juga meminta kepada Lin Yun untuklah menolongnya karena dia tidak ingin terus dikendalikan oleh keluarga Wang. Maka dari itu juga dia tidaklah bergabung dengan aliansi Junzi. Ditambah Wang Fu Jingxuan langsunglah meminta kepada Lin Yun apakah dia bersedia untuklah menjadi temannya. Lin Yun hanya geleng-geleng kepala, kalau ingin menjadi temannya tidak perlu seperti ini. Mendengar pernyataan tersebut juga sudah menandakan kalau Lin Yun telah menerimanya sebagai teman. Dan juga mereka tidak sengaja bertemu dengan Nona Liu. Ternyata Nona Liu ini adalah anak dari komandan camp pelatihan Senji. Intinya dia mempunyai latar belakang yang begitu sangatlah hebat. Dia meminta kepada Lin Yun janganlah mencoba mencari gara-gara kepadanya. Elah, udah keduluan bang. Dan juga di sampingnya ada salah satu pria yang memiliki peringkat 36 sebagai pejuang nomor 1 dari Wang Rong dari aliansi Junzi, yaitu Ye Liu Yun. Pertemuan mereka malah adu debat satu sama lain dan malah terlibat baku hantam. Ya elah. 部门拜入剑阁的废人哟，干部从命，家犯上招惹领师妹，有些实力，这炼体功法勉强能。 Dalam pertarungan tersebut juga, pejuang nomor 1 Liu Yun dipermalukan oleh Lin Yun di depan umum. Namun ketika ingin mengakhiri pertarungan ini, tetua dari aula obat langsunglah keluar, memarahi mereka karena berani-beraninya bertarung di tempat aula obat. Dan dia bernama Hu Xingyang, kita panggil saja sebagai tetua Hu. Tetapi untuk tetua Hu memiliki niat buruk kepada Lin Yun. Dia tahu kedatangan dari Lin Yun untuklah mendaftar menjadi alkemis di aula obat, dan dia pun langsunglah menerimanya menjadi seorang alkemis. Namun karena dia tidak memiliki pengalaman, dia haruslah mempunyai seorang guru. Kebetulan ada seorang guru alkemis yang bisa dikatakan begitu sangatlah hebat. Lantas Huang Fu langsunglah menanyakan siapa master alkemis tersebut. Ketika disebutkan nama sebagai Kumu, Huang Fu langsunglah terkejut karena master alkemis Kumu ini termasuk master alkemis yang begitu tidaklah becus serta master alkemis yang begitu sangatlah miskin. Maka dari itulah Lin Yun dimasukkan ke dalam sini agar dia tidaklah berkembang. Waduh, jahat juga ya. Alhasil, Lin Yun pun terpaksa untuklah menjadi muridnya. Namun yang tidak mereka ketahui kalau selama ini Master Kumu telah dicurangi oleh penatua Hu. Karena sebetulnya dia ini adalah Master Alkemis yang paling hebat dari antara semua Master Alkemis yang berada di sini. Hanya saja dia ini selalu diberikan tungku tingkat rendah. Lalu untuk tugas pertama dari Lin Yun yaitu menstabilkan api di dalam tungku tersebut. Selagi mereka melakukan pemurnian, Lin Yun telah mengetahui kalau Master Kumu ini berasal dari keluarga miskin. Tetapi yang membuat dia heran, untuk menjadi seorang alkemis membutuhkan modal yang begitu sangatlah banyak. Dari bahan-bahan spiritual, tungku harus berada tingkat tertinggi. Tetapi mengapa dia ini masihlah berjuang keras berada di bidang seperti ini? Justru jika dia mengalami kegagalan terus-menerus, dirinya akanlah semakin menjadi miskin. Tetapi Master Kumu tidak begitu mempedulikannya, karena ini juga adalah hobi dia serta cita-cita dia menjadi seorang alkemis. Dia membutuhkan 10 tahun untuk menjadi alkemis bintang 1. Jika dia berhasil membuat beberapa obat, maka semua usaha dia selama 10 tahun ini akanlah terbayarkan. Tetapi ada benar juga sih guys, seseorang alkemis jika berhasil membuat satu pil terkuat ataupun tertinggi, jika dijual, sudah dipastikan akanlah mendapati harga yang begitu fantastis. Ya contoh nyatanya seperti dokter dan juga farmasi, itu pendapatannya sangatlah besar, karena untuk sehat itu mahal. Mendengar semangat serta kepercayaan diri dari Master Kumu, Lin Yun benar-benar sangatlah terharu dan dia berkata dia sangatlah percaya kepadanya dan dia akan membantu Master Kumu mencapai bintang 2 alkemis.
Dan pada akhirnya mereka pun berhasil untuk membentuk pil pertamanya. Ini semua berkat dari Lin Yun yang langsunglah menggambar pola yang begitu sangatlah bagus. Walaupun pil tersebut tidak memiliki tingkat yang begitu tinggi ya. Karena ini juga tergantung kepada tungkunya. Dan juga untuk Master Kumu memanggil Lin Yun sebagai Master Alkemis juga. Dia juga rela menjadi murid dari Lin Yun. Karena dia ini sangatlah pintar dalam membuat sebuah pola. Sedangkan untuk dirinya sangatlah bodoh dalam membuat pola. Dan dia pun secara resmi memanggil Lin Yun sebagai gurunya. Tetap saja, Lin Yun sama sekali tidaklah mau, sehingga dia pun membuat 3 syarat. Jangan sebarluaskan semua informasi apa yang terjadi untuk hari ini. Yang kedua, jangan pernah panggil dia sebagai gurunya. Dan yang ketiga, lebih baik bekerja sama untuklah membuat beberapa pil obat dalam jumlah yang begitu banyak dan dipergunakan serta diperjualbelikan. Intinya, dari antara mereka berdua, tidak ada guru ataupun tidak ada murid. Lalu juga Lin Yun menyuruh Master Kumu untuklah menyambut Penatua Hu yang sedanglah menjebak dirinya. Ketika berada di luar, dia langsunglah mengusir Lin Yun untuklah keluar dari aula obat dan tidak akan pernah diterima. Tetapi Lin Yun memberitahu apakah Penatua Hu bisa melakukan semua ini dan memerintah Master Kumu yang sudah berada di bintang 2 alkemis. Mendengar itu, Nona Liu dan juga Penatua Hu benar-benar sangatlah terkejut dan tidak percaya. Tidak lama dari itu juga, wakil ketua istana datang untuk memberikan selamat kepada Master Kumu yang telah berhasil mencapai bintang 2 alkemis. Master Kumu juga berterima kasih atas selamatnya dan dia memberitahu tanpa adanya Lin Yun, dia tidak akan pernah berhasil untuk sampai ke sini. Serta dia mengadu domba kalau Penatua Hu serta Nona Liu mencoba untuklah mengusir Lin Yun. Padahal dia ini memiliki bakat roh murni yang begitu luar biasa. Sehingga Penatua Hu pun langsunglah bersujud dan meminta maaf atas apa yang terjadi karena dia tidak tahu situasi yang sebenarnya. Ya eleh. Tetapi untuk wakil ketua istana telah mengetahui rencana dari mereka berdua yang telah menjebak Lin Yun. Seharusnya untuk murid yang baru pertama kali masuk ke aula obat itu pasti akanlah dites. Tetapi untuk Lin Yun malah langsung ditaruh di Master Kumu. Baginya dia ini telah melanggar peraturan sebagai penatua. Alhasil, dia pun langsunglah dicabut sebagai penatua dan dia diusir dari puncak pil. Waduh. Sementara itu, untuk Nona Liu sendiri, dia juga mendapati konsekuensinya. Yaitu, dia akanlah dicabut sebagai pelayan puncak rumput. Dan dia pun langsunglah pergi dari sana. Setelahnya, Master Kumu pun langsunglah ketagihan dan meminta kepada Lin Yun apakah dia bisa mengajari dirinya tentang menggambar pola spiritual yang begitu benar. Tetapi tampaknya waktu dari Lin Yun sudahlah terbatas karena sebentar lagi dia haruslah pergi ke Menara Wanjian terlebih dahulu. Sehingga dia pun langsunglah pergi dari sana secara terbirit-birit. Sementara itu, untuk Wang Yan, dia telah mendapati informasi kalau Lin Yun sedanglah menuju ke Menara Wanjian dan dia akanlah datang ke sana untuklah mengganggunya. Dan kita bersambung untuk dilanjutkan Rabu depan ya guys, setelah Slay of God. Karena jadwal dari isi Tuzun itu yaitu hari Rabu dan juga hari Sabtu. Jadwalnya sama seperti dulu guys. Setelah ini juga, Mimin usahakan untuklah menggarap movie dari Perfect World. Hanya saja akan memakan waktu yang begitu lama, karena movie-nya ini berdurasi 90 menit. Waduh. Tetapi Mimin usahakan untuk diambil ya, setidaknya Mimin upload walaupun terlambat daripada channel-channel sebelah guys. Semoga kalian mengerti, dan Mimin ucapkan terima kasih jika kalian benar-benar mengerti. Tetapi jika tidak mengerti dan masih membanding-bandingkan channel lain, lebih cepat ini lebih cepat ono, sebaiknya kalian hentikan. Karena itu juga menyinggung para channel-channel lainnya yang masihlah mencoba untuk berkembang dari bawah. Iya, harapan Mimin kepada kalian, janganlah pernah membanding-bandingkan orang lain. Kalian sendiri saja tidak mau kan dibanding-bandingkan dengan anak tetangga guys. Ya, contoh nyatanya seperti itulah. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir.
pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 加刑20年。严肃，我对你的心呀，我服了你。说也得有人去探探路，看看到底。